pada 6 Juli 2024. Seolah-olah lagu tersebut sudah menjadi milik kaum Melayu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Kali lagi, kaum Melayu Malaysia bikin jengkel, bahkan membuat marah bangsa Indonesia. Mereka melantunkan lagu Sipaku Gelang dari Sumatera Barat dan lagu Rasa Sayang dari Maluku dalam acara resmi. Acara itu diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada 6 Juli 2024. Anak-anak Malaysia mendendangkan setidaknya 2 lagu daerah dari Indonesia itu tanpa menyebutkan asal-usulnya. Seolah-olah lagu tersebut sudah menjadi milik kaum Melayu Malaysia. Kenapa kaum Melayu Malaysia seperti tidak punya harga diri dan tak punya rasa malu? Mengapa mereka selalu mengulangi upaya untuk mengklaim budaya di Nusantara Indonesia? Dan apakah upaya tersebut akan berhasil dan membuat identitas Melayu Malaysia semakin kuat? Mungkin pertanyaan seperti itu yang muncul pada pikiran sebagian besar orang Indonesia. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan itu. Tapi kita mulai dari yang kedua, yakni apakah upaya tersebut akan berhasil? Jawabannya amat mudah, yakni tidak akan berhasil. Dengan cara seperti itu, kaum Melayu negeri Kasino justru akan semakin kebingungan mencari identitas. Sebab, kalau mereka mengklaim budaya Nusantara, maka identitas mereka justru akan serupa dengan Indonesia. Padahal, identitas suatu bangsa atau negara sebetulnya bertujuan untuk membedakan dengan bangsa atau negara lain. Identitas suku, daerah, atau provinsi di Indonesia juga bertujuan untuk membedakan dengan daerah lain. Tujuannya biar masing-masing daerah punya ciri khas dan punya kebanggaan. Hal yang sama juga berlaku pada negara bangsa. Kalau Malaysia selalu mengambil atau mencuri budaya dari Indonesia, mereka justru akan sulit memiliki identitas yang berbeda dengan Indonesia. Ulah kaum Melayu Malaysia tersebut malah akan membuat identitas bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih kuat. Sekali lagi, upaya kaum Melayu Malaysia untuk mengusik budaya dan bahasa Indonesia selama ini justru membuat Indonesia semakin besar. Nah, seharusnya pemimpin dan profesor Melayu Malaysia menyadari kesalahan itu. Selama ini kaum Melayu Malaysia sok paling Melayu, sok paling Nusantara. Mereka juga suka gembar-gembor serumpan-serumpun sambil mengklaim atau mencuri budaya Nusantara. Cara ini tidak akan berhasil karena konsep bangsa dan negara Indonesia terlalu kuat dan amat berbeda dengan konsep Melayu Malaysia. Pembalasan dari pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap cara-cara licik kaum Melayu Malaysia bahkan mungkin jauh lebih menyakitkan. Dan itu menyebabkan kaum Melayu justru semakin terpuruk. Tidakkah kaum Melayu Malaysia menyadari bahwa masuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO merupakan bentuk pembalasan yang setimpal sekaligus sangat menyakitkan bagi Malaysia? Selama bertahun-tahun, pemimpin dan profesor Melayu Malaysia berusaha memelayukan bahasa Indonesia. Mereka mati-matian memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Propaganda tersebut dilakukan secara sistematis dan menghabiskan banyak ringgit. Tapi, semua itu dibalas kontan oleh bangsa Indonesia dengan memasukkan bahasa Indonesia ke UNESCO. Dan hal itu sudah lebih dari cukup untuk membungkam mulut para profesor Melayu Malaysia yang selama ini suka membual atau cakap besar. Kaum Melayu Malaysia selama ini sudah merasa jadi penguasa Nusantara. Walau tidak ikut berjuang mengusir penjajah dari Nusantara, mereka merasa sok paling Nusantara. Dan lihatlah betapa peningnya mereka setelah pemerintah Indonesia memberi nama ibu kota baru dengan nama Nusantara. Itulah cara Indonesia membalas sikap kaum Melayu Malaysia
yang selalu hidup dalam dongeng dan halusinasi. Orang Indonesia pun tahu bahwa kaum Melayu Malaysia telah menjadikan alat musik angklung sebagai alat musik Melayu Malaysia. Bahkan klaim atau pencurian ini telah diajarkan di sekolah-sekolah dan mereka jadi bangga bahwa angklung sudah menjadi alat musik Melayu Malaysia. Tapi, betapa sakitnya kaum Melayu Malaysia dan betapa bingungnya anak muda Malaysia melihat Indonesia menggelar perhelatan angklung terbesar di dunia. Itulah cara Indonesia membalas kejahilan kaum Melayu Malaysia. Dan pembalasan seperti itu akan terus dilakukan. Karena Indonesia adalah negara yang besar, apapun yang dilakukan Indonesia akan memiliki gaung yang lebih besar juga. Bayangkan jika, misalnya suatu saat Indonesia menggelar festival lagu rasa Sayange atau festival Sipaku Gelang yang paling besar dalam sejarah. Apakah Malaysia tidak akan pening? Itu sebabnya, klaim budaya seperti yang dilakukan kaum Melayu Malaysia akan sulit berhasil. Apalagi di zaman sekarang, di era media sosial. Semua orang bisa mengintip apa yang dilakukan negara lain atau rakyat di negara lain. Jadi usaha pencurian budaya itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Dan akhirnya pula, kaum Melayu negeri Kasino justru kian bingung mencari identitas. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan, kenapa kaum Melayu Malaysia berusaha mengklaim budaya berulang kali? Apakah mereka tidak punya rasa malu? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan konsep Melayu Malaysia yang berbeda dengan pengertian Melayu di Indonesia. Di Indonesia, Melayu adalah nama suku. Adapun di Malaysia, semua suku dari Nusantara disebut Melayu. Hal ini juga berkaitan dengan dongeng atau halusinasi mereka mengenai alam Melayu. Hanya saja, kali ini kami akan menjelaskan dengan cara lain dan semoga lebih mudah dipahami. Kaum Melayu Malaysia tidak merasa malu, karena mereka berpikir konsep mereka itulah yang paling benar. Kita tahu, Malaysia amat dipengaruhi oleh British, karena British lah yang paling lama menjajah Malaysia. Adapun Indonesia, yang paling lama dijajah oleh Belanda. Nah, konsep Melayu palsu yang digunakan oleh Malaysia sekarang ini sebenarnya warisan British. Semua suku di Nusantara disebut Melayu. Dulu, tentu hal itu untuk memudahkan saja, dan terutama untuk membedakan dengan kaum pendatang seperti Cina dan India. Karena itu pula, British menyebut Nusantara itu adalah kepulauan Melayu. Jadi konsep Melayu palsu itu adalah bikinan penjajah British. Di Malaysia, orang Jawa atau Batak dianggap pula sebagai Melayu. Semua itu ya gara-gara si penjajah British ini. Dengan kata lain, Melayu palsu ala Malaysia tersebut bisa juga disebut Melayu British. Karena yang bikin memang British. Nah, orang Indonesia tidak mengenal konsep Melayu palsu atau Melayu British tersebut. Melayu di Indonesia tetaplah nama suku. Orang Jawa tetaplah orang Jawa. Orang Sunda tetaplah orang Sunda. Itu karena Indonesia dijajah oleh Belanda. Saat itu, Belanda menyebut orang Indonesia adalah kaum pribumi, inlander atau bumi putera. Jadi, Belanda tidak menyebutnya sebagai Melayu. Itulah yang membedakan dengan Malaysia. Dan lebih penting lagi, di Malaysia tidak terjadi perjuangan mengusir penjajah. Di sana juga tidak terjadi revolusi. Karena itu, konsep Melayu palsu atau Melayu British tersebut tidak berubah atau malah dilestarikan hingga sekarang. Hal ini juga menyebabkan Malaysia gagal membentuk satu bangsa. Nah, dengan adanya konsep Melayu palsu atau Melayu British tersebut, kaum Melayu selalu ribut dengan kaum Cina dan India, juga dengan masyarakat Sabah dan Sarawak. Jadi, walaupun British telah pergi, pembelahan masyarakat di Malaysia tetaplah dilestarikan. Masyarakat Malaysia tetap terkotak-kotak, saling bertikai setiap hari. Lain halnya dengan Indonesia. Indonesia berjuang mengusir penjajah, dan di sini juga terjadi revolusi.
Tatanan warisan penjajah Belanda telah dihancurkan lewat revolusi. Lalu, masyarakat Indonesia sepakat membentuk tatanan baru. Identitas suku tetap dipertahankan, tapi seluruh rakyat Indonesia sepakat untuk memiliki identitas baru, yakni bangsa Indonesia.